Halo, bersama dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas bukan mainan lawas saya, tetapi device baru. Oke, kali ini saya akan membahas tentang memori SSD NVMe. Ya, jadi sekilas tentang NVMe. Ya, saya sudah pernah mengulas sih sebetulnya tentang SSD ya. Ada beberapa SSD yang sudah saya ulas. Ya, kali ini saya akan mengulas bentuk SSD yang paling baru, yaitu tipe M2 untuk portnya. Jadi yang makin lama harddisk ini dulu ya, mati di angka 5400 RPM dan 7200 RPM. Di mana kecepatannya below 100, ya 100 Mbps per second. Itu untuk kecepatan transfer rate untuk baca dan untuk tulis, yaitu yang kayak macam gini ya. Ini masih 5400 RPM atau 7200 RPM, di mana kecepatan maksimum write-nya itu tidak lebih dari 200 ya, dan rata-rata malah below 200 ya, dan membutuhkan waktu untuk 1 tera mengcopy file sebesar 1 tera itu bisa memakan waktu 4 jam sampai 5 jam ya, bahkan bisa mencapai lebih dari 5 jam kalau filenya terlalu kecil-kecil. Kalau filenya besar mungkin 5 jam, tapi kalau filenya kecil-kecil bisa jadi hampir 8 jam ya. Jadi ini cukup lama sekali. Nah, sekarang yang akan kita bawa di sini, harddisk itu makin lama makin berkembang ke SSD. SSD itu sama bentuknya, hampir kurang lebih sekian, tapi lebih ringan. Kalau harddisk konvensional ini kita sebut sekarang konvensional ya, ini ya. Ini kita sebut konvensional. Itu dimulai dari yang USB 2 sampai USB 3. Ya, ini bentuknya USB 3 seperti ini ya. Nah, ukurannya sih sedompet kita. Ya, seukurannya sedompet kita, dompet, kantong dompet kita. Ya. Cukup lumayan berat juga, bahkan tergantung dari kapasitas atau kekuatan atau kualitas dari harddisk ini. Semakin bagus kualitasnya, itu dia akan semakin berat. Ya, kalau terlalu ringan malah dikatakan itu kacangan, ya. Atau bahkan palsu kayak gitu, ya. Karena disk break-nya itu berat. Disk, karena ini bentuknya disk gitu ya. Kalau kita buka dalamnya harddisk kecil yang biasa digunakan di laptop, yang kekuatannya 5400 RPM itu ya. Nah, itu pakai piringan ya, pakai piringan atau kita sebut disk. Ini kelihatannya tidak ada umur, tapi sebetulnya ada. Umurnya kurang lebih ya 10 sampai 20 tahun. Rata-rata penggunaan ya. Digunakan tidak digunakan disknya itu bisa rusak ya. Jadi seperti kalau kalian sekarang punya DVD, dulu kan kita berpikir, kita koleksi DVD gitu ya, kaset DVD. Sekarang kalau kalian buka, itu kasetnya kadang-kadang sudah tidak bisa kebaca. Karena apa? Bagian datanya itu sudah menguap gitu ya, apalagi beli yang bajakan. Bajakan nggak sampai 2 tahun, 3 tahun sudah menguap ya. Kalau yang asli masih tahan, sampai 5-10 tahun masih tahan, tapi habis gitu ya sama, kadang nggak bisa kebaca. Karena apa? Menghilang gitu ya. Oke, sekarang kita nggak bicara tentang harddisk konvensional yang gedenya sekian, tebelnya sedompet, berat juga. Lalu kemudian ada juga flash disk. Ini teknologi yang paling baru, menggunakan kayak semacam IC yang kita sebut NAND gitu ya, atau flash kalau di sini. Ini flash disk. Dan kapasitas flash disk sekarang pun itu juga sudah mencapai sampai 1 giga ya, bukan 1 giga, sorry, mencapai 1 TB itu ada flash disk. Tapi what for? Beli flash disk yang kecepatannya tidak lebih dari hard disk, malah di bawahnya itu dia dibuat 1 TB. Wah, susah banget memang. Kopinya akan sangat lama sekali ya. Jadi untuk ini bukan opsi. Lalu
keluarlah yang namanya sebetulnya SSD ya. SSD yang bentuknya kayak gini, tapi lebih tipis ya, dan lebih ringan, terbuat dari plastik, tapi di dalamnya kayak flash disk NAND, tapi yang sudah diperbarui sehingga kecepatannya jadi lebih baik. Oke, yang saya bahas sekarang ini memori Gus, ini mereknya memori Gus ya, masih segel, belum saya buka. Ya, ini ada segelnya sih kalau memori Gus. Nah, oke. Ini yang saya suka, tapi kotaknya sih biasa aja ya, nggak begitu mewah banget ya. Oke, memori Gus ini mereknya cukup bagus ya. Ini penjualannya ada di Vietnam dan juga ada di Amerika kebanyakan. Ya, ini Amerika paling senang. Tapi harganya ini berapa? Ini 512 GB. 512 GB. Dan ini harganya sekitar 830.000, 850 gitu aja ya, 850.000. Oke, bentuknya kayak gini. Dan sekarang sudah banyak modelnya. Dan laptop dulu nggak support laptop yang lama-lama. Tapi laptop yang baru itu sudah support SSD. SSD itu menggunakan SATA, ya. Sedangkan ini menggunakan yang namanya M2. M2, tempatnya portnya namanya. Oke, kita langsung saja unboxing. Ya, kita sebut ini unboxing karena memang dari baru. Saya belum pernah men-unboxing sama sekali. Oke, saya akan coba unboxing. Oke, kita buka. Kita buka. Oke, aduh. Ya, unboxing itu paling hakiki. Oke, kita buka. Kemasannya sih biasa, nggak kayak kemasannya yang mewah-mewah banget. Lalu di dalamnya ini apa nih? Kayak semacam mur ya. Ini ada kayak semacam mur. Mungkin diberi untuk dipasangkan pada atau di mur pada PC. Kalau saya lihat ini ada kayak semacam kayak tempat mur, tapi bukan dimasukkan, tapi untuk lebih dieratkan pada motherboard. Ya, semoga kalau menggunakan enclosure tidak diperlukan. Oke, kita buka. Kemasannya sih, dan ukurannya ini kecil banget. Ya, sudah tidak ada ya, kosong. Oke, ini ukurannya kecil banget loh. Sejari saya. Loh, sejari saya. Jadi kalau dengan flash disk yang tadi kecil, ini ukurannya juga hampir sama sih ya. Nih, kecil, hampir satu flash disk. Oh, ini sama nih, ukurannya sama ya. Ukuran sini, nah ini, cuman kelebihannya kayak gini. Ya, ini flash disk. Jadi ukurannya makin kecil. Ini, jadi laptop juga makin ringan, tidak berat. Oke, tapi gini ya, kalau kalian membeli yang memori Gus atau apapun, itu ada dua macam, tergantung dari kecepatannya. Kalau yang saya punya ini Gen 3 X4 ya, itu saya tidak tahu top speednya untuk read-nya, untuk bacanya itu 3500 Mbps per second. Nah tadi coba yang hard disk konvensional ini berapa? 100 paling ya, tidak lebih dari 100. Meskipun dia bilang 180, 200, tapi kebuktinya saya setiap kali copy, saya lihat read angkanya itu hanya di bawah 100. Tidak pernah di atasnya. Apalagi kalau sudah agak lama, panas, wah tambah lama ya. Jadi mendingan kalau saya bilang, dah jangan pakai hard disk deh. Kalau bisa beli laptop baru, saya sarankan yang sudah NVMe. Karena laptop-laptop yang bukan NVMe harus dilihat apakah dia support NVMe, karena kalian semua harus mengganti ke NVMe. Itu wajib ya, wajib diganti ke sini kalau mau cepat. Kalau mau agak cepat, lebih cepat 2 kali lipat ya, 3 kali lipat lah dari hard disk, kita pakai SSD SATA 3. Itu kecepatan maksimalnya kurang lebih 500 MB per second. Ada yang sampai 550, ada yang minimal 450 ya. Itu yang
SSD yang kotaknya kayak flash disk, kayak hard disk gini ya. Pernah saya review SSD Adata, SSD yang mereknya kalau tidak salah, iya Adata. Itu ada Adata, dan satu lagi memori Ghost, itu juga saya ada waktu itu, kalau nggak salah saya sudah review. Ya, jadi sebesar itu. Silakan di-searching lagi. Oke, ini ukurannya kecil, harganya mahal, tapi ya cuma 500 gini harganya sudah, tapi ini saya tidak tahu ketahanannya bagaimana. Tapi kalau NVMe seperti ini, itu ada umurnya katanya berdasarkan TB. Itu saya juga tidak tahu TB. Kalau mau tahu silakan lihat di review YouTube. Mungkin ada banyak yang mereview memori yang tentang TB-nya. Ya, TB itu artinya masa hidupnya ini. Nah, paling tidak kalau kita orang awam gampangnya bilang untuk satu gini semakin besar TB-nya juga semakin besar. Nah, semakin besar TB maka umur simpan, umur pakai juga semakin lama. Itu sudah ada di beberapa review yang membuktikan bahwa 512 ini kurang lebih bisa tahan sampai lebih dari 20 tahun. Ya, itu sih. Jadi kalau menurut saya ya ada apa-apalah, worthy sementara ini menggunakan NVMe. Nah, ketika hard disk itu produsennya masih sedikit, tapi begitu mencapai NVMe ini atau SSD itu, wah, yang namanya penjual atau produsen SSD itu banyak ya. Di Cina sana, di negara Cina pembuatannya banyak sekali, dan merek-merek Cina termasuk memori Ghost ya. Tapi memori Ghost ini banyak dipakai oleh orang ya. Oke, nanti akan saya review juga untuk enclosure-nya. Saya akan coba review enclosure yang kurang lebih ya cocok sana sama yang ini ya. Tapi yang pasti ini lumayan kok, dapat apa nih? Dapat buku. Kalau menurut saya, ngapain dapat buku gini-ginian ya? Ini kayaknya warranty card. Tertulis di sini 16 Agustus 2021 produk timnya. Padahal saya belinya nggak 2021 ya, bukan 16 Agustus ini saya beli. Kok sudah tertulis di situ produk name date-nya? Ya berarti ini produksinya 16 Agustus 2021. Padahal saya belinya sekitar di bulan akhir November ya, belinya di akhir November. Oke, tapi ya tidak apa-apa, saya akan coba ini, saya akan pas, kecepatannya menurut orang-orang juga lumayan bagus gitu ya. Jadi saya bisa pakai gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu reviewnya ya. Kalau mau dilihat, ini adalah memorinya seperti ini. Oke, fotonya ya udah. Oke ya, cukup kelihatan. Kebalik ya. Oke, kebalik betul tadi ya. Oke, nih. Kalau baliknya sih nggak ada apa-apa sih. Ini tulisannya mereknya Memory Ghost ini cuma ditempel gitu aja di atas IC. Ini kalau saya klentek gitu ya bisa aja sih. Tapi justru ini yang cantik. Ya. Justru ininya yang cantik. Oke. Jadi ini black. Berdasarkan ini black. Oke, kelihatan ya. Oke, lalu ini black semua, jadi ya nggak kelihatan gitu ya. Oke, sampai di sini aja dulu. Silakan beli Memory Ghost. Wow, oke, mantap. See you next review. Bye bye.